Halo semua generasi muda di tanah Papua. Hari ini kami panitia temu karya dan pameran ekonomi kreatif Gamki dan Ekonomi Dex Papua hadir bersama teman-teman Kenambayumbai, teman Edmond dari UMKM Pemuda Dovensoro. Luar biasa. Kita akan berbincang-bincang soal kamu lihat produk di depan nih. Pasti kamu kepingin tahu. Saya pastikan bahwa cerita ini akan menarik kalian semua untuk datang dan beli barang ini. Mari tolong dengar cerita. Edmond. Siap kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar baik kakak. Asik. Oke, teman-teman, ini ada ketumpu kakak satu. Kakak yang selalu duduk di meja sidang, selalu berteriak buat kita anak-anak muda Papua. Ada kakak Yonas. Siap. Terima kasih sekali kakak. Salam. Boleh dampingi kita. Dan hari ini kita mau bicara-bicara, tapi sepanggal untuk dengar satu dua kata dari kakak Yonas. Terima kasih ada Ketua Panitia Temu Karya Pemuda Kreatif Provinsi Papua, Saudara Revasi, yang kami upayakan dan kami komunikasikan dengan baik bagaimana membentuk sebuah panitia untuk agenda besar menampung, mengangkat karya-karya pemuda-pemudi Papua yang berinovasi dengan gerakan-gerakan mereka yang sangat natural dan mampu membela kehidupan ekonominya dan menggunakan bahan-bahan lokal milik rakyat Papua yang ada di tanah Papua. Hari ini saya sudah bersama dengan Saudara Edmond dan teman-teman, Saudara Panitia, Ketua Panitia, Ibu dan saudara bersaudara yang ada dalam rumah produksi ini. Kita coba untuk bisa mengenali secara dekat apa yang menjadi perjuangan dan harapan-harapan Saudara Edmond yang dalam kesadaran bagaimana mengupayakan hadirnya sebuah sabun yang kita akan pakai dan kita dapat temukan bagaimana mereka menciptakan sebuah produk unggulan bagi rakyat Papua. Saya Yonas Alphonse Nusi, anggota DPR Papua, utusan adat, bersama Ketua Komisi 2 DPR Papua, Saudari Mega, yang bagaimana membackup panitia untuk upaya temu karya ini dapat terjadi pada tahun ini, dan kita doakan bersama-sama pergerakan dari pemuda ini yang diprakarsai oleh Gamki Provinsi Papua dapat terwujud oleh karena Tuhan mengasihi hidup kita. Mari kita selanjutnya Saudara Ketua Panitia bisa memandu komunikasi dengan Saudara Edmond biar kita bisa mendengarkan langsung dan dengar dia cerita dari awalnya seperti apa sampai jadi sabun yang sangat sederhana, unik, berbahan dasar lokal Papua, yaitu pinang. Silakan Saudara Ketua. Asik sekali. Baik, jadi ketorang hari ini nih mau diskusi soal bagaimana produk-produk lokal kita, anak-anak Papua, generasi muda, hari ini boleh ada di antara sejumlah produk-produk Luar biasa. Bahwa ini membuktikan bahwa ketorang bisa, bukan tara bisa, ketorang bisa. Saudara Edmond boleh menjelaskan bagaimana perjuangan, ide, gagasan, jatuh bangun sampai hari ini barang dia ada. Silakan. Siap kakak. Terima kasih Bapak Dewan dan teman-teman panitia yang ada. Keberadaan kami yang hari ini merupakan satu perjuangan panjang ya dari kami selaku anak muda Papua, yang mana kami ingin menciptakan satu gerakan atau keluar daripada stigma buruk yang selama ini ditaruh oleh orang luar bagi kami, yang mana mereka selalu katakan bahwa orang Papua adalah masyarakat yang konsumtif. Untuk itu kami coba keluar untuk bagaimana melihat hal kecil untuk membuka peluang. Sabar, Bung Edmond. Siap, kita kasih tanda komen loh. Anak muda yang konsumtif. Siap. Itu memang membuat sebuah macam ada rasa-rasa bagaimana begitu. Betul, Saudara Ketua. Itu macam tapi hari ini lihat dia punya produk. Siap Kanda. Sungguh mati. Bung Edmond lanjut. Bawa tepi semua barangnya itu. Siap kakak. Untuk itu kami hari ini bergerak dengan upaya yang kami punya
dengan beberapa teman-teman muda kami bersepakat berinisiatif untuk bagaimana kita membentuk satu wadah. Kita bentuk UMKM pemuda, dan kami bergerak di home industry, produksi sabun cair rumahan. Siap. Ini kami mulai dari tahun 2018. Ketika pulang pelatihan kami mulai coba memproduksi, ternyata disukai oleh masyarakat. Dari situ di tahun 2019 kami terus jalan, namun karena pandemi kami sempat terhenti dan terus mengejar untuk legalitas produk ini. Sampai di tahun 2020, tepatnya di tanggal 30 Juli, kami baru membentuk satu pada gencarnya untuk berbicara bagaimana sektor-sektor ekonomi kecil yaitu UMKM ini sedang ditunjang untuk bagaimana menjadi penyangga ekonomi yang baik di Benar. negara. Memiliki izin Kementerian Kesehatan dan kami mampu untuk bersaing di pasar nasional. Bahkan internasional. Siap. Ya. Baik, Edmond, kira-kira target dalam seminggu, sebulan, atau pemasaran selama ini bagaimana? Kalau untuk pemasaran selama ini, Kanda izin kami memiliki beberapa rekan kerjasama yang sudah sering pelanggan tetap produk itu yang selalu ambil, terutama untuk sabun cuci piring ini. Sama kita masih lakukan penjualan secara online karena memang untuk izin kementerian kami, izin Kementerian Kesehatan kemarin pada bulan Mei itu baru turun. Dan ada beberapa perubahan yang harus kami lakukan. Yang pertama untuk branding dan kemasan, untuk izinnya harus masuk di label produk supaya bisa masuk ke Surabaya dan lain sebagainya. Dan ada saat ini kami sedang untuk sertifikasi produk secara nasional sudah, untuk itu beberapa penunjang seperti fasilitas sarana prasarana rumah produksi yang saat ini sedang kami kejar, di samping sedang pembangunan supaya dari BPOM dan lain sebagainya kita bisa dapat rekomendasi untuk produk ini bisa dijual secara bebas. Siap. Kalau untuk secara kualitas kami pastikan kami siap. Wow. Tapi memang ada satu yang belum ketong korek. Dari mana Bung Edmond punya ide dari sebuah pinang bisa jadi produk seperti ini? Iya, benar. Siap, kalau untuk bagaimana pinang dia jadi sabun, itu bermula dari pikiran saya sendiri ya, seperti Luar biasa. saya selalu kalau ke kantor perkantoran, saya selalu ke sekolah, ke hotel dan lain sebagainya, saya selalu lihat ada tulisan dilarang meludah pinang, dilarang, pokoknya ada seperti itu. Jadi ada semacam satu stigma buruk yang dibangun untuk pinang ini. Padahal pinang ini, kalau kita mau bilang pinang ini kental sekali dengan budaya kita orang Papua. Pinang ini alat komunikasi, alat pemersatu. Dengan pinang masalah bisa selesai, dengan pinang komunikasi bisa terjadi. Jadi saya lihat kenapa potensi ini tidak kita angkat. Jadi patahkan stigma itu saja. Yang tadinya orang bilang pinang bikin kotor, kita buat dia jadi pembersih. Asik. Sehingga pinang itu bikin kotor, tapi kita buat dia jadi pembersih. Sungguh mati punya. Sedap kan. Jadi memang hari ini lewat Gamki kebetulan ada sekretaris Gamki di sini, DPD Gamki Provinsi Papua, Bung Obed, yang hari ini punya ide, punya gagasan bahwa Gamki harus menjadi sebuah gerakan bagaimana mengangkat ekonomi kreatif anak muda Papua. Silakan Bung Obed. Iya baik, terima kasih. Selamat sore. Ya sore ini kita berkunjung ke rekan muda Edmond untuk melihat hasil karya perjuangan beliau yang cukup luar biasa. Jadi kami di Gamki juga kebetulan berdiskusi dengan beberapa kakak di DPR, termasuk kakak Jonas yang setia mendampingi kami, memberikan pikiran-pikiran yang cukup brilian dan juga membantu lewat akses, sehingga kami bergerak juga. Hari ini ada pikiran besar untuk melakukan kegiatan temu karya yang diketuai oleh kakak Profesi. Kami berharap bahwa rekan-rekan semua yang terlibat di dalam temu karya ini mendapatkan manfaat yang baik. Jadi ada sebagian besar hal yang kami pikirkan
untuk mencoba mendorong sehingga kegiatan ini bukan hanya pameran saja, tapi inilah momentum kesempatan emas untuk kebangkitan generasi muda Papua. Khususnya teman-teman yang sudah bergerak ini, kami berharap untuk bisa langsung go publik, go internasional, go nasional. Ini yang sedang kami pikirkan, kami dorong. Kami berharap dukungan doa dan kerja keras, kerja bersama dari teman-teman untuk kita sama-sama saling membantu, karena ini menjadi momentum penting sehingga kawan-kawan ini menjadi penyemangat untuk rekan-rekan muda yang lain. Karena ketika kami mendapatkan pasar yang pasti, rekan-rekan ini juga membutuhkan tenaga yang cukup untuk mendukung pasar. Jadi di rekan-rekan ini walaupun hanya beberapa, tetapi ada ruang yang cukup besar di situ keterlibatan generasi muda ini. Ini yang kami harapkan juga ketika kami dorong ada pasar yang pasti permintaan yang cukup besar diperlukan, sumber daya yang cukup untuk mendukung permintaan pasar ini. Kami berharap tetap kita komunikasi, koordinasi dan mendukung untuk mensukseskan kegiatan ini. Mungkin itu dari kami Gamki, kami kembalikan lagi ke Siap. Terima kasih Bung Sekda. Siap. Hari ini kita mau diskusi-diskusi, tapi saya kira waktu cukup panjang, tapi ini sudah hampir sedikit lagi jam 5. Jadi langsung saya Bung Edmond, kira-kira harapan Bung Edmond dengan teman-teman di pemuda UMKM Pemuda Dusun Soro ini apa? Ya, harapan kami ke depan bahwa semakin banyak anak muda yang bisa bergerak dengan kegiatan-kegiatan positif dan produktif seperti ini, supaya kita juga mau kasih tunjuk kepada bangsa ini, kepada dunia ini bahwa kita anak Papua yang ada di timur Indonesia, kita adalah orang-orang yang mampu untuk bersaing di negara ini sebagai sesama anak bangsa. Amin. Jelas. Itu saja dari saya. Siap. Kakak Yonas, kakak dengar Edmond punya kata-kata tadi membuat saya sedikit bertanya-tanya. Siap. Tong siapkah? Kalau tong lihat model begini kan? Kalau dari apa yang kita dengar dari awal, yang saya lihat ini semangat juang untuk bisa merubah yang tadi tidak bisa menjadi bisa. Amin. Yang tadi kita anggap Pinang hanya pengotor, dia menjadi pencuci lingkungan yang sangat bersih. Amin. Yang kita miliki hari ini adalah anak-anak kita, sekarang dimulai dari Edmond, untuk bagaimana memberikan edukasi secara baik, secara natural kepada pemuda-pemudi Papua bahwa kita juga bisa. Saya bersama Ibu Ketua Komisi 2 DPR Papua dan seluruh anggota DPR Papua, kami mencoba untuk nanti bisa melihat rumah produksi seperti apa, kira-kira yang bisa kita lakukan itu apa, sehingga rumah produksi ini segera terselesaikan dengan baik. Lalu mereka bisa dapat tempat yang layak untuk bisa memberikan mereka punya kreativitas yang sudah ada selama ini. Siap. Mudah-mudahan dengan temu karya ini kita kasih tahu kepada semua kita bahwa kita juga bisa. Asik. Yang kedua, kita juga meminta kepada pemerintah untuk harus mampu membeli produk anak negeri Papua. Sepakat, produk anak negeri Papua. Oke, kita sudah di ujung, tapi saya mau bilang kamu tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember kita akan melakukan pameran ini. Dan kalau kamu mau produk-produk ini ada di kampung rumah-rumah, dan pastinya produk ini yang setiap hari kamu beli sabun segala macam jenis sabun, tapi hari ini ada sabun lokal kita yang kualitasnya terbaik, milik anak Papua dari bahan lokal Papua dan memiliki izin sertifikasi dan halal untuk dipakai. Mantap. Kalau kamu mau, kamu datang di festival besok, kamu datang kunjungi stand UMKM Pemuda Dusun Soro dan kamu pasti dapat produk-produk ini dan kamu pakai di rumah. Dan kalau kamu pakai itu, kamu dukung tumpuan Papua, itu terbaik supaya kamu sama-sama bangkit bahwa hari ini generasi muda tanah Papua, bangsa Indonesia bisa sama dengan yang lain. Terima kasih dan Edmond, terima kasih banyak teman-teman pemuda semua Dusun Soro. Thank you sekali. Hari ini kita orang bisa diskusi walaupun singkat, tapi sungguh mati sungguh.
Kalau ada saja 10 model begini, hari anak Papua tidak mungkin tuh ada jalan di pinggir jalan saja. Jadi penonton di atas negeri ini, tapi pasti kita bisa bersaing dengan teman-teman kita. Sebangsa dan tanah. Pemuda Papua, ini kita punya, mari kita pakai.